Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Nahmaduka Allahumma ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli nar. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat bergabung bersama dalam ngaji online kitab Riyadhus Shalihin, yang malam hari ini pertemuan kita adalah pertemuan yang ke-8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam segala urusan baik kita dan diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan forum pengajian Riyadhus Shalihin ini sebagai salah satu sarana kita untuk meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan segera memulai pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita sampai pada Al-Hadits Tasi', hadis yang ke-9 dari bab ikhlas wa ihdharin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyah. Kita masih pada bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amal dan juga perkataan kita dan juga keadaan kita, baik yang barizah, yang tampak, maupun yang khafiyah, yang tersembunyi. Dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Bakrata Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Qultu ya Rasulullah هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. Terjemahannya kurang lebih dari Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harith radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan sengaja membawa kedua pedang mereka berdua, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Aku berkata, yakni Abu Bakrah berkata, yang membunuh ini saya mengerti. Hadzal qatil. Fama balul maqtul. Lalu mengapa yang dibunuh juga masuk neraka? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena sesungguhnya ia juga berhasrat, berkeinginan untuk membunuh rekannya. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melihat kandungan hadis, kita lihat dulu tarjamah
atau pengenalan singkat kita terhadap sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis, yaitu Abu Bakrah, rawil hadis. Tarjamatu Abi Bakrah rawil hadis. Beliau ismuhu, nama beliau adalah Nufai' bin Al-Harith. Waqila, dalam riwayat lain disebutkan Nufai' bin Masruh. Ya, Nufai' bin Masruh. Tapi yang lebih masyhur bahwa beliau adalah Nufai' ibnul Harith. Kunyatuhu Abu Bakrah. Mendapatkan kunyah yaitu Abu Bakrah. Kunya Abu Bakrata li'annahu tadalla biwasitati bakratin min aswari Taif. Beliau mendapatkan kunyah Abu Bakrah karena beliau turun melalui Bakrah. Bakrah ini semacam kayu yang besar, yang bulat, yang dijadikan sebagai bahan untuk benteng atau pagar. Ya. Jadi beliau turun dari benteng kota Taif melalui satu kayu, ya, di antara kayu-kayu yang ada di benteng tersebut. Nah, kayu ini disebut dengan Bakrah. Beliau adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbudakan. Jadi beliau ini budak salah seorang tokoh Taif yang kemudian beliau ini lari dari tuannya, ya, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul merdekakan. Tadalla fi hisari Taif bi Bakrah. Jadi beliau turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mengepung kota Taif, ya, karena saat itu kota Taif menjadi pelarian orang-orang Thaqif dan Hawazin, sisa-sisa orang-orang Arab yang lari pada pertempuran Hunain. Pada pertempuran Hunain mereka lari dan menjadikan Taif sebagai benteng, ya, pertahanan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengepung benteng Taif itu, dan saat pengepungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengatakan di antara budak-budak yang keluar dari benteng maka dia akan dimerdekakan. Maka salah satu yang kemudian melarikan diri, ya, melalui Bakrah, ya, turun dari salah satu sudut benteng atau tembok kota Taif, ini adalah Abu Bakrah. Ya. Wa farra ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian lari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aslama ala yadihi. Masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alamahu annahu abdun, dan beliau memberitahukan Rasul bahwa beliau adalah seorang budak. Fa'a'taqahu, maka Rasul pun memerdekakannya sallallahu alaihi wasallam. Wa kannahu Abu Bakrah, dan kemudian Rasul memberikan kunyah kepada beliau Abu Bakrah. Abu Bakrah ini radhiyallahu anhu sakanal Basrah. Beliau kemudian tinggal di kota Al-Basrah, ya, di Irak sampai wafat. Qala fihi Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, mengomentari Abu Bakrah ini yang tinggal di Basrah. Kata beliau, lam yanzilil Basrata minas sahabati mimman sakanaha afdalu min Imran ibn Husain wa Abi Bakrah radhiyallahu anhuma. Tidak ada yang tinggal di Basrah, ya, dari kalangan para sahabat yang tinggal di Basrah, ya, yang lebih afdal daripada Imran bin Husain, salah seorang sahabat Rasul, ya, wa Abu Bakrah, dan juga Abu Bakrah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Kemudian saat terjadi perselisihan di antara kaum muslimin
Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha pada peristiwa Yaumul Jamal, ya, perang Jamal, dan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah dalam peristiwa Siffin. Abu Bakar ini termasuk yang i'tazal al-fitnah, ya, tidak terlibat dalam perselisihan itu, ya. Dan di masa Rasul masih hidup, beliau ini akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Abi Barzah al-Aslami. Beliau dipersaudarakan dengan Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhuma. Wa fi maradi mautihi, saat Abu Bakar ini sakit keras, ya, saat menjelang kematiannya, ausa an yusalli alaihi Abu Barzah al-Aslami. Beliau berwasiat agar jenazahnya disolatkan oleh Abu Barzah al-Aslami, saudaranya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla alaihi, maka Abu Barzah al-Aslami ini pun memenuhi wasiat sahabatnya, saudaranya, dan beliau menyolatkannya. Mata bil Basrah sanata 51 atau 52. Beliau Abu Bakar ini wafat di kota Basrah pada tahun 51 Hijriah. Dalam riwayat lain pada tahun 52 Hijriah. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit tentang Abu Bakar, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kita lihat hadisnya, makna hadis. Kata Rasulullah SAW, idzal taqa al-musliman, jika dua orang muslim saling bertemu, bisayfayhima, dengan pedangnya masing-masing. Maksudnya adalah qasada kullu wahid minhuma qatla sahibihi, masing-masing menginginkan untuk membunuh sahabatnya. Jadi di dalam Al-Quran misalnya kata iltaqa, ya, itu biasanya digunakan untuk dua pasukan yang memang sudah siap saling menyerang. Jadi ketika ada dua orang muslim sudah siap saling menyerang saudaranya dengan kedua senjatanya masing-masing, ini berarti masing-masing sudah bermaksud untuk membunuh saudaranya. Maka kalau ini terjadi, maka baik yang membunuh maupun yang dibunuh, ya, ini menjadi calon penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Afadal hadis. Hadis ini memberikan beberapa faidah. Yang pertama, wuqu'ul iqabi ala man azama 'ala al-ma'siyati biqalbihi wa wattana nafsahu 'alaiha wa bashara asbabaha. Sawa'un hadathat am lam tahduth. Ya. Yang pertama bahwasanya iqab dari Allah atau sanksi atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu akan jatuh kepada orang yang telah berazam untuk berbuat maksiat dengan hatinya. Jadi kalau sudah ada azam yang kuat untuk berbuat maksiat di dalam hati, maka ini ada sanksinya, ada iqab. Kemudian juga wattana nafsahu 'alaiha, ya, memantapkan dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Dibuktikan dengan basyara asbabaha, melakukan faktor-faktor yang menyebabkan kemaksiatan itu dapat terjadi. Kalau dalam konteks pembunuhan, ya dia sudah bertekad di dalam hatinya untuk membunuh, kemudian basyara asbabaha, ya, melakukan sebab-sebab pembunuhan itu, misalnya dengan mengasah senjata tajam atau mengisi senjata apinya dengan peluru, ya, lalu mungkin mulai melakukan latihan-latihan dan seterusnya, kemudian mungkin melakukan perencanaan. Maka kalau itu sudah dilakukan, maka iqab atau dosa itu sudah dicatat, ya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un hadathat am lam tahduts, ya. Sama saja apakah kemudian kemaksiatan yang direncanakan itu
terjadi, benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Nah, ini dosanya sudah kena, ya, sudah dapat, karena dia sudah berazam dengan hati, kemudian memantapkan keinginannya, wattana nafsahu 'alaiha, kemudian basyara asbabaha. Ya, melakoni faktor-faktor pendukungnya, ya, yang menyebabkan dapat terjadinya kemaksiatan tersebut. Sebagaimana dalam hadis ini, meskipun ya yang terbunuh ini kemudian dia yang terbunuh, tetapi kata Rasul, finnar, dia juga masuk neraka. Kenapa? Kata Rasul, li'annahu kana harisan ala qatli akhi, karena dia berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Ya, jadi sudah menghunus senjata, kemudian juga berkeinginan kuat untuk membunuh saudaranya. Tapi takdir saja yang kemudian menjadikan dia yang terbunuh. Ya. Nah, tentunya berbeda kasusnya jika seorang muslim tanpa punya niat apapun untuk berselisih dengan saudaranya, tapi kemudian dia dizalimi, diserang, lalu dia membela diri. Maka kalau dia terbunuh, dia syahid justru. Ya, jadi karena dia tidak punya azam untuk melakukan pembunuhan, tetapi dia diserang dan akhirnya harus membela diri. Ini ada perbedaan. Ya, oleh karena itu di dalam hadis lain Rasul mengatakan, man qutila duna irdihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Ya, siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, membela dirinya, membela hartanya, maka dia syahid. Karena dia tidak punya azam untuk membunuh, ya, tetapi dia hanya membela diri. Dan biasanya orang yang melakukan pembelaan diri akan ada perbedaan pada tindak tanduknya. Dia sebisa mungkin tidak menyerang lawannya untuk membunuh, mungkin hanya untuk melukai atau untuk mempertahankan diri. Kalau toh misalnya lawan yang menyerangnya itu kemudian mati terbunuh di tangannya, itu biasanya bukan karena kesengajaan, ya, bukan karena kesengajaan. Hadza idza lam ya'fu Allah subhanahu wa ta'ala anhu. Tentu saja dosa, ya, membunuh ini yang sangat besar yang bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka. Ini jika Allah tidak mengampuninya, tidak memaafkannya. Jadi iqab itu pun masih mungkin tidak terjadi, hukuman itu tidak terjadi jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ya, sangat mungkin, ya. Amma ma jaa minal afwi an khawatiril qalbi fayuhmalu ala man marra dhalika bifikrihi min ghairi istiqrarin wa min ghairi hammin biha. Adapun kalau dalil-dalil lain, misalnya kita menemukan hadis-hadis tentang bahwa Allah memaafkan satu perbuatan maksiat yang belum dilakukan, maka hadis-hadis seperti ini harus dimaknai sebagai khawatirul qalb, sekedar lintasan hati. Jadi yang tidak sama sekali ada sanksi dosa adalah kalau sekedar lintasan hati. Khawatirul qalbi, ya, marra dzalika bifikrihi, sekedar lewat di dalam benak pikirannya, min ghairi istiqrarin, tanpa penetapan, tanpa tekad, tanpa azam, ya. Wa min ghairi hammin biha, ya, tanpa keinginan kuat yang kemudian dibuktikan dengan basyara asbabaha, ya, melakukan faktor-faktor yang mendukungnya. Nah, kalau hanya sekedar lintasan hati seperti ini, maka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti akan kita bahas masih pada bab ikhlas ini pada hadis yang berikutnya insyaallah. Kemudian yang kedua, manfaat dari hadis ini,
at-tahdhiru min iqtitalil muslimin. At-tahdhiru min iqtitalil muslimin. Peringatan keras terhadap pertikaian sesama kaum muslimin. Ya. Idz inna dzalika yuaddi ila dha'fihim. Karena itu semua menyebabkan kelemahan kaum muslimin sendiri ketika saling bertikai di antara mereka. Wa sukhtillahi alaihim. Di samping juga tentunya menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam An-Nawawi memasukkannya ke dalam bab ikhlas dan menghadirkan niat. Untuk menunjukkan bahwa niat yang buruk juga berbahaya. Jika kemudian meskipun belum menjadi niat, karena niat itu disebut niat kalau dia dilakukan atau dihadirkan saat menjelang perbuatan. Ya. Nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas perbedaan antara al-hammu wal azmu wan niyah. Ya. Nah, dalam hadis ini yang menjadi sorotan adalah azam, ya, al-azam. Jadi keinginan kuat, ya, untuk melakukan satu perbuatan maksiat, dalam hal ini pembunuhan. Kemudian keinginan kuat itu mantap dan dibuktikan dengan mubasyaratul asbab, ya, melakukan hal-hal yang menjadi pendukungnya. Nah, ini sangat berbahaya bila seseorang memiliki azam yang buruk. Oleh karena itu ini pentingnya untuk dilawan, ya. Dan disitulah pentingnya mujahadatun nafsi, ya, melakukan mujahadah terhadap hawa nafsu kita yang memang biasanya menyuruh kita untuk berbuat yang buruk. Ya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu senantiasa, ya, selalu memerintahkan kepada keburukan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kita masuk ke al-haditsul ashir, ya, hadis yang ke-10. Ya. Masih pada bab ikhlas dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya cukup panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajah. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida la yuridu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. Muttafaqun alaih wa hadza lafdhu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi teks atau redaksi yang kita baca ini adalah redaksi dari riwayat Imam Muslim, ya. Ini makna wa hadza lafdhu Muslim. Ini adalah lafaz atau redaksi dari riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sudah kita jelaskan profilnya singkat pada hadis sebelumnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah.
salat seorang laki-laki di masjid, ya, salat berjamaah, ya, dalam berjamaah itu lebih baik atau lebih besar nilainya daripada salatnya di tokonya atau di tempatnya berjualan, wa baitihi, dan juga di rumahnya, bid'an wa 'ishrina darajah, 20 sekian derajat. Dalam riwayat lain disebutkan 27 derajat, dalam riwayat lain juga disebutkan ada 25 derajat. Wa dzalika anna ahadahum, yang demikian itu kata Rasul, karena sesungguhnya salah seorang di antara mereka kaum muslimin, idza tawaddaa fa ahsanal wudu, jika ia berwudu lalu ihsan dalam wudunya, baik dan menyempurnakan wudunya. Tsumma atal masjidah, lalu mendatangi masjid. Ini menunjukkan juga bahwasanya disunahkan berwudu itu di rumah, ya, tidak di masjid. Ya. Karena di sini dikatakan idza tawaddaa, dia berwudu, fa ahsanal wudu, lalu baik atau ihsan dalam wudunya, baru kemudian tsumma atal masjid, kemudian mendatangi masjid. La yuridu illa shalah, tidak ada yang dia inginkan kecuali salat. Jadi ke masjid semata-mata untuk salat. La yanhazuhu illa shalah, tidak ada yang membuatnya bangkit, berjalan atau berdiri lalu berjalan, illa shalah, kecuali salat. Maka kata Rasul, jika demikian, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali diangkat baginya satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapus darinya satu dosa atau kesalahan. Jadi satu langkah dapat dua, ya. Derajat diangkat satu dan dosa dihapus satu. Ya. Jadi kalau dua langkah, ya, derajat dua dinaikkan dan dosa dua dihapus. Hatta yadkhulal masjid, sampai masuk ke masjid. Berarti di sini yang rumahnya lebih jauh dari masjid, langkahnya lebih banyak, maka derajat yang ia peroleh lebih banyak dan dosa yang diampuni oleh Allah juga lebih banyak. Fa idza dakhala al masjid, kalau dia telah masuk ke dalam masjid, kana fis shalah, ma kanatis salatu hiya tahbisuhu, maka ia tetap berada di dalam salat. Maksudnya dia dinilai seperti orang yang sedang salat. Jadi selama di masjid, meskipun belum iqamat, ya, belum melakukan salat, masih menunggu salat, ya, atau setelah sholat mungkin dia berzikir, ya, sebelum sholat tahiyat atau sebelum sholat ba'diyah, setelah itu selama dia masih di masjid, kana fis shalah, maka nilainya seperti dia berada di dalam sholat, dengan syarat, ya, maka natis sholatu hiya tahbisuh, selama yang menahannya tidak beranjak dari masjid adalah sholat itu sendiri. Dan selama itu pula kata Rasul, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, para malaikat pun mendoakan dia, ya, salah seorang di antara kalian tersebut, madama fi majlisihi, selama yang bersangkutan tetap di tempat duduknya, alladzi shalla fi, di mana ia salat di atasnya. Yaqulun, para malaikat berdoa berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya, ma lam yu'dhi fih, selama dia tidak
mengganggu yang lain, tidak menyakiti atau mengganggu jamaah yang lain. Nah, ini misalnya dengan keributan, dengan berisik, atau dengan hal-hal lain yang bisa mengganggu jamaah yang lain. Atau bisa jadi mengganggu malaikat. Nah, salah satu yang bisa mengganggu malaikat adalah bau mulut. Ya, oleh karena itu makruh kalau ingin ke masjid, ya, kalau mulut kita masih berbau dengan bau yang tidak sedap. Ya, oleh karena itu disunahkan untuk bersiwak atau gosok gigi. Ya. Kemudian juga syarat yang berikutnya malam yuhdits fi, selama dia tidak batal wudunya, tidak hadas. Ya. Jadi seorang muslim yang berwudu dengan baik, kemudian pergi ke masjid, tidak ada motif lain kecuali salat, maka setiap langkahnya mendapatkan ketinggian derajat, 1 derajat, dan dihapus 1 dosa, kemudian pahala salat terus dia peroleh selama berada di dalam masjid, ya, selama dia tidak keluar dari masjid, dan malaikat pun mendoakannya, ya, selama dia tidak batal, ya, tidak hadas. Ada tambahan penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yanhazuhu, ya, la yanhazuhu illa shalah, yanhazuhu huwa bi fathil ya'i wal ha'i wa bizzai ay yukhrijuhu wa yunhiduhu. Ya, tidak ada yang mengeluarkannya dari rumah atau yang membangkitkannya dari untuk berdiri dan berjalan dari rumah illas shalah, kecuali salat. Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan secara bahasa dari beberapa kata di dalam hadis ini. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan bid'an wa ishrina darajah. Ya. Al-bid'u, ya, dalam bahasa Arab itu bikasril ba wa fathiha. Bisa kita baca bid'u atau bad'u, boleh dengan kasroh ba-nya atau dengan fathah. Ya. Al-bid'u atau bad'u. Maknanya adalah bilangan minas thalatha ilal ashrah. Ya, bilangan dari 3 sampai 10 itu disebut bid'un atau bad'un. Ya, misalnya di dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi bid'i sinin. Ya. Romawi akan menang dalam beberapa tahun yang akan datang. Ini setelah Romawi kalah oleh Persia, tapi kemudian kata Allah, ya, Romawi akan menang beberapa tahun kemudian. Ya. Di situ disebutkan fi bid'i sinin. Bid' ini 3 sampai 10 tahun. Dan kalau saya tidak salah, kira-kira 8 tahun kemudian terjadi pertempuran antara Romawi dan Persia, dan Romawi menang. Ya. Persis seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsanal wudu, ya. Ahsanal wudu, yang dimaksud dengan ahsanal wudu adalah asbaghahu wa ata bisunanihi wa adabihi. Ya. Berbuat ihsan dalam wudu yaitu isbagh. Isbagh artinya meratakan air pada seluruh anggota wudu, dan ata bisunanihi, melaksanakan sunnah-sunnah wudu dan adab-adabnya. Ini dimaksud dengan ahsanal wudu atau isbaghul wudu dalam hadis lain. Lalu khutwah. Ya, khutwah. Ini ada 2 ungkapan, ada khutwah, ya, dengan kho-nya berbaris dhammah, dan ada khutwah. Kho-nya berbaris fathah. Ya. Khutwah itu adalah ma bainal qadamain, jarak di antara 2 kaki. Jadi ketika kita melangkah, jarak antara kaki kiri dengan kaki kanan itu khutwah. Sementara langkah kaki itu disebut khutwah. Jadi ketika kita berbuat melangkah, nah perbuatan melangkah itu disebut khutwah. Kemudian
Darajah, ya, yang maksud darajah di sini adalah martabatun wa manzilah. Kedudukan atau martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa yahtamilu an takuna hissiyah, bisa merupakan derajat yang sifatnya hissiyah, ya. Bisa dilihat dan dirasakan. Maksudnya adalah tingkatan surga, derajat di surga, atau bisa jadi ma'nawiyah. Sama-sama surganya tetapi posisi dan kehormatannya berbeda. Nah, itu darajah di sini bisa dua makna itu, ya, kemungkinannya. Kemudian al-malaikah, yang dimaksud dengan malaikat adalah ajsamun nuraniyatun qadiratun ala tasyakkul, ya, makhluk yang diciptakan dari cahaya yang dapat berubah bentuk. Nah, perbedaan antara malaikat dengan jin adalah kalau malaikat dia berubah bentuknya ke bentuk-bentuk yang mulia, ya, berubah bentuk ke wujud yang mulia, bukan ke wujud yang hina seperti binatang ular atau babi atau apapun, ya, tidak. Jadi malaikat kalau toh dia berubah wujud, misalnya berubah wujud menjadi manusia yang sempurna, ya, atau wujud-wujud lain yang mulia menurut akal sehat manusia. Kemudian perbedaannya juga kalau jin itu atau setan ketika berubah wujud, misalnya ke dalam wujud binatang, maka hukum-hukum binatang berlaku padanya. Jadi saat setan berubah wujud, misalnya jin berubah wujud menjadi ular misalnya, maka hukum-hukum sunnatullah yang berlaku pada ular berlaku pada jin tersebut ketika dia berwujud seperti ular. Nah, ini berbeda dengan malaikat, ya. Malaikat tidak demikian. Baik, dari hadis tadi ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama, jawazus salati fil aswaq. Wa in kanat makruhatan lima fiha min inshighalil qalbi wa adamil khusyu'. Bolehnya salat di tempat kita berdagang atau pasar, meskipun hukumnya makruh jika berisik, ya, hingar-bingar dengan perdagangan dan seterusnya. Atau kalau kita sholat di tempat kita berjualan, mungkin kita terburu-buru karena mungkin ada yang akan belanja dan seterusnya, maka dari sisi itu dia makruh, tetapi tetap boleh, ya. Tetapi kalau masjid yang ada di pasar, di mall misalnya, jika masjidnya nyaman, jauh dari hingar-bingar pasar dan belanjaan pasar, maka dia sama seperti masjid-masjid yang lain. Jadi kita menemukan ada masjid di gedung pertokoan misalnya, tetapi tersendiri, satu lantai tersendiri, bahkan nyaman, ya, maka ini tidak termasuk yang makruh, ya. Tapi makruh di situ jika ada insyighalul qalbi wa adamil khusyu', ya, dapat dipastikan sulit untuk khusyuk salat di tempat itu, ya, karena hingar-bingar dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua, salatul jama'ati fil masjidi afdalu min salatil insani munfaridan bi 5 aw 6 aw 27 darajah kama jaa musarrihan bihi fi ba'd riwayat. Bahwa salat berjamaah di masjid lebih afdal daripada salat sendirian, ya, dengan 25, 26 atau 27 derajat sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang lain. Poin yang ketiga, al-ikhlasu mu'tabarun fi tahqiqi hadzal thawab. Untuk bisa mendapatkan balasan pahala seperti ini, maka ikhlas mutlak menjadi syarat, ya. Harus, ya, menjadi
perhitungan. Al-ikhlasu mu'tabar, ya, dia harus menjadi syarat agar dapat kita merealisasikan atau mendapatkan keutamaan ini. Poin berikutnya, wa anna as-salata afdalu min ghairiha min al-a'mal lima dzukira min du'ail malaikati lil musalli. Bahwa salat termasuk amal yang paling afdal, ya, dibanding amal-amal yang lain, amal-amal ibadah ritual yang lain. Kenapa? Karena diantaranya adalah ada doa malaikat untuk orang yang salat berjamaah di masjid, ya. Kemudian poin berikutnya, wa anna min wadhaifil malaikati ad-du'a'u lil mu'minin. Di antara fungsi dan tugas malaikat, ya, tupoksi malaikat ini di antaranya adalah ad-du'a lil mu'minin, mendoakan orang-orang beriman. Berdasarkan hadis tadi dan juga berdasarkan ayat Al-Qur'an, di antaranya surat Ghafir surat ke-40 atau nama lainnya surat Al-Mu'min ayat 7. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan malaikat-malaikat yang membawa arash dan juga malaikat-malaikat sekelilingnya, mereka bertasbih memuji Allah Rabb mereka, wa yu'minuna bihi, yakin dan beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan juga senantiasa memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Tetapi di sini disebutkan wa hadza muqayyadun. Ya, untuk doa malaikat di masjid tadi ini dengan syarat bima idza damal musalli ala wudu'ihi. Dengan syarat yang bersangkutan tetap berada dalam wudunya, ya, walam yuhdits ayya adza fil masjid, dan syarat yang kedua tidak melakukan sesuatu yang mengganggu di masjid, baik mengganggu jamaah maupun mengganggu malaikat dengan bau-bau yang tidak menyenangkan. Ini salah satu yang juga tidak disukai oleh malaikat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dua buah hadis yang bisa kita baca dan kita kaji pada malam hari ini. Dipersilahkan bila ada yang ingin bertanya melalui chat bisa, atau langsung, kalau memang mau langsung juga boleh, dipersilahkan. Sebentar, saya ya mudah-mudahan sudah bisa unmute bagi yang ingin bertanya. Ya, kita lihat di chat. Kelihatannya sudah ada izin bertanya Ustadz, apakah perbedaan dua karya Imam An-Nawawi, ya, Riyadhus Shalihin dan Hadits Arba'in? Apakah semua Hadits Arba'in ada dalam kitab Riyadhus Shalihin? Ya, tentunya perbedaannya pertama dari sisi jumlah. Ya, Hadits Arba'in jumlahnya 42. Sementara Riyadhus Shalihin ini hampir 2000 hadis. Hadits Arba'in dia
sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam muqaddimahnya di hadis Arba'in, bahwa beliau menyusun 42 hadis itu, beliau anggap sebagai masing-masing hadis mewakili kaidah atau prinsip-prinsip ajaran Islam. Ya, mewakili prinsip-prinsip ajaran Islam. Sementara kalau Riyadhus Shalihin, sebagian ulama mengatakan Riyadhus Shalihin ini sebetulnya adalah thariqah tasawuf yang Imam Nawawi persembahkan untuk kaum muslimin. Ya, jadi beliau tidak membuat thariqah tersendiri, tetapi seolah-olah bagi yang ingin menempuh perjalanan ruhani, ya, seperti yang dilakukan oleh para salikin, orang yang menempuh jalan tazkiyatun nafs, maka buku Riyadhus Shalihin ini dapat dijadikan sebagai panduan. Jadi bagi siapa yang ingin ya, bertasawuf dalam tanda kutip, ya, melakukan tazkiyatun nafs, ya, menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, kitab Riyadhus Shalihin ini dapat dijadikan sebagai panduan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi berikutnya, belum lama di negara ini ada seorang security tidak sengaja melumpuhkan maling. Tapi ternyata malingnya mati, malah dipenjara sang security ini. Pengadilannya bagaimana hukumnya terkait hadis ke-9? Lalu kondisi tawuran antar pelajar atau antar pemuda kampung. Mereka kadang mengambil barang apa saja untuk menyerang tanpa perencanaan. Apa juga termasuk golongan ini? Lalu saat era medsos kita suka menyerang balik pada kelompok yang mereka muslim tapi mendiskreditkan Islam. Apakah yang membela Islam termasuk golongan ini? Nah, ini banyak poin ya di dalam pertanyaan ini. Mudah-mudahan saya bisa memahami maksudnya. Baik. Kalau pembunuhan tidak sengaja, ya, jadi tujuannya adalah membela diri atau dia ingin melumpuhkan, dan tidak sengaja, maka ini harus dicek dulu ya. Jadi harus ada alat-alat bukti yang menunjukkan bahwa dia tidak sengaja. Ya, kadang-kala ketidaksengajaan itu hanyalah alibi, sebetulnya sengaja. Maka ini butuh teknik penyelidikan atau penyidikan yang baik ya tentunya. Tetapi pada prinsipnya kalau memang bukti-bukti menunjukkan bahwa dia tidak sengaja, maka dalam Islam dia tidak terkena hukuman kisos ya. Hukuman hukuman mati. Tapi dia wajib membayar denda atau diat kepada keluarga korban. Ya, kepada keluarga korban. Tapi kalau dia terbukti membunuh dengan sengaja, maka ya hukumannya kisos, kecuali jika keluarga korban memaafkan. Ya, cukup dengan membayar diat, maka dia bisa bebas dari hukum kisos. Nah, jadi kalau memang security ini tidak sengaja melumpuhkan, bermaksud melumpuhkan tapi ternyata malingnya mati, dan itu terbukti ya, melalui alat-alat bukti, maka dia ya tentunya di negara kita berlaku hukum yang berlaku ya, diberlakukan hukum yang berlaku, dan saya bukan orangnya yang bisa menjawab ini ya. Yang jelas kalau terbukti dia tidak sengaja, maka dia tidak boleh dihukum seperti hukuman kalau dilakukan oleh mereka yang sengaja melakukan pembunuhan. Ya. Kondisi tawuran antar pelajar atau antar kampung,
Ya, ini sudah masuk ke dalam kategori hadis tadi ya. Karena meskipun tidak ada perencanaan awal, tetapi itu sudah niat ya. Jadi sudah basyara asbabahu, ngambil benda-benda tajam atau ngambil benda-benda tumpul yang keras yang berbahaya yang bisa mematikan kalau itu dipukulkan, dan itu dilakukan secara sadar, itu sudah basyara asbabal qatli. Dia sudah melakukan satu aktivitas yang mendukung proses pembunuhan. Kalau kemudian terjadi korban akibat perbuatannya, maka dia dikategorikan membunuh. Ya, meskipun mungkin tidak ada perencanaan, ya, sekedar ikut-ikutan, tapi dengan sadar, maka itu adalah pembunuhan. Jadi tidak harus ada perencanaan dari awal sebelumnya, ya, dan seterusnya. Ya, mungkin yang membedakan adalah tingkat dosa pembunuhannya atau tingkat hukuman sanksinya. Tapi bahwa dia berdosa membunuh, ya, satu dosa pembunuhan bisa jadi berbeda-beda ya, antara yang satu dengan yang lain. Ya, satu pembunuhan dengan pembunuhan yang lain bisa jadi dosanya tidak sama. Yang direncanakan dengan rapi, dengan alibi yang sangat kuat misalnya, dengan yang spontanitas, ya tentunya dosanya berbeda. Tapi sama-sama dosa membunuh. Ya. Kemudian terkait dengan medsos menyerang balik, ini berarti bukan pembunuhan, tetapi terkait dengan mungkin ujaran kebencian atau ujaran yang tidak menyenangkan dan seterusnya. Ini harus dikendalikan emosi. Jadi silakan melakukan pembelaan terhadap Islam, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap kehormatan kaum muslimin, tetapi dengan beradab, ya. Jadi bedakan antara membela nilai-nilai agama dengan melampiaskan hawa nafsu yang tidak terkendali, ya, yang tidak terkendali. Bahwa di dalam pembelaan ada emosi itu wajar, tetapi jangan sampai berlebihan. Karena kalau berlebihan biasanya kena delik hukum, ya, kena delik hukum. Ya. Untuk hadis ke-10, untuk muslimah apakah beroleh doa pula dari para malaikat apabila sholat di rumah dan tidak beranjak dari sajadah hingga tuntas wirid dan berdoanya? Secara harfiah memang muslimah tidak disebutkan, tetapi wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang muslimah atau bahkan yang afdal bagi seorang muslimah adalah sholat di rumah, maka insya Allah keutamaan yang didapatkan oleh para bapak-bapak, ya, jamaah laki-laki di masjid, insya Allah juga akan dia dapatkan. Ya, asal memenuhi syarat-syarat tadi, ya, tidak beranjak dari tempat sholatnya, tidak bangun dari tempat dia semula untuk kemudian berwudu dan ke tempat sholatnya, kecuali yang memang untuk sholat, ya, dan seterusnya dengan isbaghul wudu, menyempurnakan wudunya, kemudian adab-adabnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan juga keutamaan itu. Tidak mustahil, ya. Jadi wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya. Ya, dzul fadlil azim. Ya, karunia-Nya sangat sangat besar. Ya, yang berikutnya hadis tentang jangan bertikai sesama muslim, bagaimana mensikapi karena
perbedaan partai misalnya bisa membuat pertikaian sesama muslim. Iya, perbedaan apapun sesama muslim tidak boleh menyebabkan pertikaian. Perbedaan pendapat diperbolehkan selama di dalam adab-adab berbeda pendapat dan tidak saling menjatuhkan martabat dan kehormatan. Ya, tapi kalau sudah bertikai ya, sampai kemudian adu jotos, ya, adu mulut keluar kata-kata kasar, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Sama saja antar partai, antar ormas, ya, antar RT, ya, semua organisasi atau perkumpulan dia tidak boleh menjadi penyebab perpecahan terhadap sesama kaum muslimin. Berikutnya masih ada di chat nih, lumayan banyak. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana tentang masalah sholat laki-laki yang tidak sholat di masjid dengan alasan musola atau masjid terdekat menjaga jarak. Akhirnya mereka sholat di rumah atau toko. Ya, karena mereka punya prinsip bahwa sholat itu harus merapatkan shaf. Ya. Sholat wajib merapatkan shaf dalam situasi normal. Ya. Dalam situasi tidak normal, yang wajib bisa menjadi tidak wajib. Misalnya, sholat itu wajib berdiri. Dalam sholat fardu ya, sholat 5 waktu, berdiri itu wajib. Tapi karena tidak sanggup berdiri, boleh duduk. Ya. Jadi sesuatu yang wajib ketika kondisi darurat ya, menyebabkan dia tidak bisa dilaksanakan, maka menjadi tidak wajib. Nah, permasalahannya adalah pada keyakinan. Ada sebagian kaum muslimin yang merasakan atau menganggap bahwa ini wabah ini sebetulnya nggak ada, ya, hoax misalnya, atau terlalu berlebihan. Nah, itu berawal dari keyakinan itu sebetulnya. Tapi siapa yang meyakini bahwa penularan wabah ini bisa terjadi karena jarak yang dekat, interaksi, maka kalau dia meyakini itu, dia seharusnya meyakini bahwa sholat berjamaah di masjid ya, tidak wajib untuk dirapatkan shafnya. Bahkan tidak boleh, bukan hanya tidak wajib. Karena apa? Kalau kita lihat syariat Islam, menjaga nyawa dan menjaga diri itu adalah bagian dari ad-daruriyatul khams, 5 hal yang urgen untuk dipelihara. Ya, sehingga hal-hal di bawah itu ya itu bisa menjadi tidak wajib dalam rangka menjaga keselamatan. Jadi permasalahannya pada keyakinan orang tersebut, apakah wabah atau pandemik ini betul-betul ada. Ya. Kadang-kadang dia bersikap seperti itu karena bisa jadi dia ragu atau percaya bahwa ini sebenarnya nggak ada, ini adalah rekayasa dan seterusnya. Sehingga dia berpikir ya sholat harus merapikan atau merapatkan shaf. Ya, kalau dia berkeyakinan bahwa shaf wajib untuk dirapatkan, lalu dia tidak sholat, ya karena di masjid tidak merapatkan shaf, ya tidak bisa dipaksa juga. Ya, pertama karena sholat berjamaah di masjid tidak wajib, dia sunnah menurut jumhur ulama. Ya,
maka ya tidak mengapa. Cuma yang mungkin yang debatable adalah pendapatnya ini ya. Pendapatnya ini. Sebab dia tidak ke masjid karena masalah itu, ini perlu diluruskan kalau memang keliru ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hukum sholat berjamaah di masjid adalah sunnah muakkadah. Ya. Assalamualaikum Ustaz, kesimpulan dari hadis 9 yang membunuh berarti masih punya kesempatan bertaubat. Sedangkan yang membunuh tidak punya maksud. Yang terbunuh tidak punya kesempatan bertaubat. Iya, yang terbunuh dia tidak punya kesempatan bertaubat. Karena dengan kematian taubat sudah tertutup. Tapi masih punya kemungkinan untuk diampuni dosanya oleh Allah. Jadi pengampunan dosa itu tidak selalu harus dengan taubat. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seseorang meskipun dia belum sempat bertaubat dari dosanya itu. Mungkin. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bisa jadi karena ada kebaikan-kebaikannya yang lain di dalam hatinya, di dalam perbuatannya, amal solehnya. Allah mengampuni tanpa dia bertaubat. Yang tidak mungkin diampuni tanpa taubat adalah dosa syirik. Dosa menyekutukan Allah. Inilah makna firman Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan dia dengan apapun. Artinya apa? Kalau tidak taubat. Kalau taubat, semua dosa diampuni, termasuk dosa syirik. Ya, oleh karena itu orang kafir kalau dia masuk Islam, taubatnya adalah dengan masuk Islam, maka seluruh dosa syirik dan kekafirannya hilang. Begitu juga seorang muslim, ya, ketika dia melakukan satu perbuatan kemusyrikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, lalu dia bertaubat, Allah ampuni. Jadi yang dimaksud dengan tidak diampuni adalah jika tidak bertaubat. Berarti dosa selain syirik, Allah mengampuni liman yasha, siapa saja yang dikehendaki, meskipun mungkin dia belum sempat bertaubat. Kalau taubat, dia pasti diampuni. Kalau syarat-syarat taubatnya memenuhi, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bertaubat, terserah Allah. Mungkin saja Allah mengampuni, mungkin juga tidak. Kalau tidak diampuni, ya berarti akan diberi sanksi di akhirat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Pak Ustadz, apa sebabnya perkataan Allahu Akbar di permulaan sholat itu dinamakan takbiratul ihram dan yang lain itu dinamakan takbir biasa? Ya, Allahu Akbar yang pertama kali di dalam sholat disebut takbiratul ihram. Sementara takbir yang lain disebut takbir al-intiqal, ya, takbir perpindahan. Dan itu sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram dia wajib, bahkan dia rukun sholat. Ya. Tidak sah sholat tanpa takbiratul ihram. Kenapa disebut ihram? Ini mirip dengan ihramnya orang haji. Ya, jadi disebut ihram berarti apa? Kalau seorang yang haji sudah ihram, sesuatu yang tadinya halal dia lakukan menjadi haram setelah dia ihram. Misalnya memakai wangi-wangian, ya, mencukur rambut, menggunting kuku, ya, berhubungan dengan suami atau istri. Itu sebelum ihram halal, tapi setelah ihram
menjadi haram. Nah, begitu juga dalam sholat disebut takbiratul ihram, karena dengan takbiratul ihram yang tadinya boleh dia lakukan menjadi tidak boleh. Makan, minum, ya berbicara dan lain-lain. Jadi disebut ihram karena hal-hal yang tadinya halal menjadi haram. Ya. Dan wa tahliluhas salam, menjadi halal kembali dengan salam. Ya. Sebab selesai sholat itu dengan salam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi? Ustaz, mohon penjelasan tentang budak. Bagaimana dengan budak masa sekarang? Apakah ada ayat Al-Quran yang membicarakan tentang budak? Kalau ada, bagaimana mensikapinya? Iya, di masa sekarang tidak ada lagi budak. Ya. Dalam artian perdagangan budak, perbudakan itu sudah dihapus. Ya, tidak ada lagi. Nah, Islam syariat Islam datang untuk membebaskan banyak perbudakan. Ya. Oleh karena itu banyak sekali ajaran Islam, terutama berupa kafarat, ya, itu diantaranya adalah dengan memerdekakan budak. Bahkan di dalam salah satu ayat Al-Quran Allah mengatakan fakku raqabah sebagai jalan yang kebaikan yang harusnya ditempuh. Ya. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Ya. Jadi Islam ketika datang perbudakan sudah ada. Ya, sejak zaman dulu. Nah, kemudian Islam datang untuk menyelesaikan muamalah atau perlakuan terhadap budak yang tidak manusiawi menjadi sangat manusiawi, bahkan dimerdekakan. Ya. Oleh karena itu kita temukan para ulama, terutama di kalangan tabi'in itu banyak mantan budak. Ya. Nah, sekalipun seorang budak itu diperlakukan dengan sangat baik di dalam Islam. Harus dikasih makan dengan makanan yang sama dengan makanan yang dimakan oleh tuannya dan seterusnya. Nah, ini pembahasan yang cukup panjang ya tentang masalah ini. Dibahas di dalam kitab-kitab fikih dan juga kitab-kitab sejarah. Sudah habis ya? Maaf. Adakah yang tertinggal? Ada ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya pertanyaan di chat sudah habis. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita sudah menyelesaikan pengajian kita pada malam hari ini. Pertemuan ke-8 membahas hadis yang ke-9 dan ke-10. Insya Allah presentasi yang tadi disampaikan setelah diterjemahkan secara utuh akan di-share melalui grup WhatsApp Ngaji Riyadhus Shalihin. Dan silakan juga bagi yang ingin men-share yang ada di grup WhatsApp, di-share ke tempat lain juga dipersilahkan. Marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari berbagai keburukan, memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan meningkatkan nikmat iman dan Islam kita. Kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للإمام النووي وارحمه واغفر له ولوالديه ولمشايخه ولأحبابه وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وعن بلادنا إندونيسيا هذه خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Lebih kurangnya saya Ahmad Sahal Hasan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada pertemuan yang ke-10 ngaji kitab Riyadhus Shalihin pada hari Sabtu malam Ahad yang akan datang. Saya pamit undur diri. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.